Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube gua Aziz Matar. Dan ya, seperti biasa, setiap hari gua bakalan upload, gua bakalan review manga Kagurabachi dan Sakamoto Days dan One Piece tuh setiap minggu. Cuman karena minggu ini libur, jadi gua nggak upload video tentang review manga One Piece. Jadi kemungkinan besar hari Minggu depan baru gua upload review manga One Piece versi resmi guys ya, versi resmi. Semua yang gua review, yang gua reaction di TikTok itu semuanya resmi, nggak ada yang bajak-bajakan tuh, nggak ada. Karena itu penting banget. Salah satunya nih guys ya, biasanya kalau di review manga resmi dan review manga bajakan terjadinya perbedaan translate guys. Jadi di bajakan artinya apa, di resmi artinya apa. Jadi kita suka salah pemahaman. Jangankan itu, nama aja kadang suka beda tuh, di bajakan apa, di resmi apa gitu guys ya. Oke guys, sekarang gue mau lanjutin lagi review manga Kagurabachi, kisah perjalanan seorang anak yang pengen balas dendam ke orang yang udah ngebunuh ayahnya, sang pembuat pedang. Dan pedang terakhir ayahnya yang katanya kuat banget itu dipegang sama dia guys. Oke guys, jadi ini dia review manga Kagurabachi chapter kedua. Let's go. Oke guys, di cover story di sini kita bisa ngeliat guys ya, Kagurabachi by Takeru Hokazono. Buat yang belum tahu guys ya, Takeru Hokazono itu adalah fans beratnya Naruto guys. Dan sang mangakanya Naruto juga, Masashi Kishimoto, sangat merekomendasikan manga ini untuk dibaca guys. Karena ya kita bisa ngeliat ini kualitas manga zaman sekarang tuh bagus-bagus guys ya. Manga chapter 2 Kagurabachi diberi judul Tumpukan tuh guys. Kita mulai di halaman yang pertama, pertolongan. Nah, di sini nih masih ngelanjutin kemarin si om-om ini nih, si Shiba sama si Chihiro lagi berusaha untuk menyelamatkan ini. Ada orang yang tadinya disandra sama sekelompok mafia tadi guys ya. Oke, ikatannya udah lepas. Pasti kau sangat menderita ya. Arigatou gozaimasu katanya. Tapi siapa sebenarnya kalian ini? Namaku Shiba, kata si om-om itu. Kita bisa ngeliat di sini semua orang diratain sendirian sama si Chihiro. Aku tidak peduli sekalipun mereka adalah monster. Apapun yang terjadi akan kutebas, habisi mereka semua. Anjir. Dan ini yang tadi abis nyiksa pemuda tadi tuh ya, terlihat masih hidup, disisakan seorang diri hidup guys ya. Begitulah katanya. Kau sudah paham? Sampah. Anjir. Galak juga nih si Om Shiba ini. Sebaiknya kau turuti aja kata-kata pemuda ini. Anjir. Aku udah menggertaknya. Ya, makasih. Jadi tugasnya dia itu adalah ngancem guys. Kami hanya tahu bahwa Hishaku muncul pertama kali sekitar 4 tahun yang lalu. Ya, itu benar. Ada apa nih? Siapa itu Hishaku? Menurut kabar, Hishaku ini adalah sekelompok kecil ahli sihir yang tangguh. Tapi kami nggak tahu pasti mengenai kebenaran kabar tersebut. Seandainya kami bisa mengetahui kebenarannya. Tiba-tiba, apa tuh? Tanggapanku tidak diperlukan kan? Gertakan yang tadi juga nggak perlu kok. Sekarang katakan padaku semua yang kau tahu tentang Hishaku. Jangan-jangan Hishaku ini adalah orang yang udah bukan orang ya, organisasi yang udah membunuh ayahnya si Chihiro. Ada kemungkinan ya guys ya. Baiklah, rupanya kalian berdua emang udah gila, kata om ini. Mereka adalah, hei nak, kita cari udara segar di luar yuk. Hei, katanya. Tiba-tiba si bokap-bokap ini kayak kena santet gitu guys. Mukanya pelan-pelan kayak kesurupan. Hei, ada apa? Cepat katakan. Mukanya kayak mau ada yang keluar gitu dari mukanya, dan ternyata benar. Tiba-tiba keluar akar-akar gitu ya. Kalian berdua cepat lari, kata si Chihiro. Ada apa nih guys? Anjir, akarnya gede banget. Ini kalau dari yang gue lihat ya, ini kayak ekor-ekornya Kyuubi di Naruto gak sih? Tapi ya dari yang gue lihat di manga kayak gitu ya. Aku akan mati ya? Kau belum akan mati. Jadi si pemuda ini diselamatin sama Om Shiba.
Tuh si Shibanya juga begini. Jangan-jangan Shiba juga punya ilmu sihir juga nih guys. Wah langsung diteleport gitu sama si Shiba keluar guys ya. Aduh maaf ya, aku agak kasar. Apa yang? Apa aku terluka? Aku ada di luar. Ya kayaknya si Shiba ini menggunakan jurus ilmu sihir. Udah pakai jurus ilmu lagi. Teleportasi guys ya. Sama kayak Hokage kedua sama Minato juga tuh. Aku baik-baik saja. Arigato. Yang barusan itu gimana caranya katanya? Sepertinya kau sangat terguncang. Kau belum pernah ngeliat sihir seperti tadi ya? Tuh kan bener, Shiba itu menggunakan ilmu sihir guys. Bahaya nih. Ya kebanyakan ahli sihir ada di kota besar sih. Kurasa wajar kalau penduduk kota kecil sepertimu baru kali ini melihatnya katanya. Tiba-tiba pengen muntah nih sih orang ini. Ditambah lagi kau masih muda. Sekarang yang lebih penting. Wanjir apa nih? Hoi Chihiro. Oh rupanya kau baik-baik saja. Syukurlah. Kayaknya Shiba ini karakternya agak mirip dengan ini ya, kayak Kakashi gitu loh, ngedampingin anak kecil gitu. Kalau Kakashi kan mempunyai murid gitu kan. Nyaris saja. Ya, bagaimana orang-orang tadi? Dia baik-baik saja, hanya merasa sedikit mual. Syukurlah, terima kasih banyak katanya. Mendadak sekali. Begitu dia akan berbicara tentang Hishaku, tak kusangka mereka udah memantrai tubuhnya. Rupanya mereka sangat berhati-hati. Tapi tetap aja ini terlalu berlebihan. Nggak salah lagi, pelakunya pasti ahli sihir yang sangat kuat. Oh jadi begitu guys. Si om-omin tadi yang ada kemungkinan pemimpin ini nih, pemimpin mafia ini, itu udah ditaruh sihir tuh, udah ditaruh santet sama yang kemarin di chapter sebelumnya tuh, tau kan? Jadi kalau aja dia pengen mengucapkan kebenaran tentang si Hisaku, secara otomatis dia bakal berubah jadi akar-akar gini guys, yang ngebikin dia meninggal dunia yang pasti guys ya. Tuh mukanya anjir jelek banget. Kalau begini aku rasa aku akan kembali dulu ke Tokyo. Aku ikut denganmu kata Chihiro gitu. Anjir. Tiba-tiba si Chihironya rada ngeleng gitu. Lemes banget. Sepertinya tenagamu cukup terkuras hari ini. Padahal 3 tahun yang lalu dia sama sekali gak memiliki pengalaman bertarung. Dia belum bisa mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh katana sihir. Tapi sekarang dia benar-benar udah jadi petarung yang kuat. Ini diceritain sama si Shiba guys ya. Oke, ini kita flashback pada masa Chihiro masih kecil dan masih ada ayahnya maybe guys ya. Tuh, ini ada kemungkinan ini adalah pelindung dari rumahnya si Chihiro dan tempat pandai besi ayahnya gitu. Kedamaian serta tempat kerja Rokuhira dipasangi medan perlindung dan tersembunyi dari dunia luar. Tuh bener kan? Medan pelindung itu juga diatur agar memberitahuku jika terjadi sesuatu padanya. Karena itulah pada hari itu aku bergegas pergi ke sana. Si Shiba sampai ke rumahnya Chihiro. Sial, dan terlihat rumahnya udah hangus terbakar guys ya. Dan terlihat di depan rumahnya cuman ada Chihiro dan ayahnya yang udah tergeletak meninggal dunia di sini guys. Dan Shiba pun kaget. Terlihat di sini Chihiro menggenggam sebuah katana di atas jasad ayahnya guys. Rokuhira, Chihiro, apa kau baik-baik saja? Shiba, apa yang terjadi katanya? Ada 3 orang ahli sihir. Mereka datang tiba-tiba. Nah ini orang tadi nih. Ini orang yang di chapter sebelumnya yang mengeluarkan akar tadi itu guys. Terlihat ya, ini waktu 3 orang ini datang dan dihadapan oleh ayahnya, dan Chihiro sama sekali gak bisa berbuat apa-apa. Aku pingsan. Saat tersadar semuanya sudah terbakar guys ya, intinya seperti itu. Pada masa perang, si Rokuhira ayahnya Chihiro ini ngebuat 6 katana sihir yang kemudian tersebar di dunia ini, yang ada kemungkinan kekuatan 6 pedang ini kuat banget guys. Dan setelah perang selesai, dia mengumpulkan kembali ke 6 katana itu, lalu menyembunyikannya di bawah ruang bawah tanah tempat kerjanya. Dan terlihat kotak-kotak yang menyimpan 6 katana itu hancur. Mereka mengambil semua katana itu. Iya, semua orang yang mempunyai ilmu sihir tadi yang datang ke rumahnya si Chihiro mengambil semua katana itu guys. Pokoknya yang penting kau baik-baik saja. Tidak sepenuhnya baik-baik saja sih. Gimana dengan luka-lukamu? Luka ini tidak seberapa katanya. Lihatlah Chihiro. Dan Chihiro mengingat kalau 6 pedang yang ini udah diceritain sama ayahnya. Semua ini adalah katana sihir. Setiap katana memiliki kekuatan unik yang berbeda tuh.
Jadi inilah katana yang suatu saat harus kubuat, kata Chihiro. Bisa jadi sih. Tapi kau harus paham dulu, keenam katana ini tidak lalu jadi jawaban yang benar, kata ayahnya. Kau tidak boleh sekedar memiliki keinginan untuk membuat katana sihir yang kuat. Mulai sekarang, kau harus melihat isi dunia ini dengan dua matamu sendiri. Supaya kau paham katana seperti apa dan untuk alasan apa kau harus membuatnya. Kau harus memikirkan baik-baik kedua hal tersebut. Lagi-lagi, ayahnya memberikan pelajaran yang penting buat Chihiro supaya dia bisa menjadi seorang pembuat pedang yang baik di masa yang akan datang. Setiap hari ayah sendiri masih terus memikirkannya. Jadi mari kita lakukan bersama sambil terus belajar sedikit demi sedikit. Baik, ngomong-ngomong, lain kali coba pakai pakaian yang lebih pas sebelum membahas topik serius dong. Ini teks yang ada di bajunya. Hore, cuacanya cerah. Emang rada konyol ya. Hah, kaos ini keren kan? Menurut ayah itu keren. Dan ini adalah adegan yang sangat sedih guys ya. Ayahnya yang mempunyai dua kepribadian, yang kalau lagi gak kerja itu konyol, tolol, dan kalau lagi kerja itu serius banget, harus meninggal dunia di depan mata sang anak Chihiro. Dan Chihiro pun nangis guys. Sebenarnya siapa mereka? Apa mereka tahu betapa pedulinya ayah pada katana buatannya? Sial, sampai-sampai ya nangis kejer lah ya. Secara ditinggal meninggal sama ayahnya guys. Kenapa semuanya harus rumahnya hancur lebur, gak ada lagi yang tersisa, cuman sebilah pedang sisa yang mempunyai ilmu sihir yang kuat yang dipegang sama Chihiro ini guys. Sedih banget guys ya. Ikan koinya juga harus pecah dari akuariumnya tuh ya. Kenapa katanya? Jadi luka yang ada di mukanya Chihiro itu diakibatkan oleh ini guys. Ini baru diceritain guys ya. Maaf, seandainya aku datang lebih cepat. Tapi kenapa lokasi tempat ini bisa ketahuan? Itu sih pertanyaan dari si Shiba ya guys ya. Kenapa bisa ketahuan guys? Aku pasti akan membuat mereka memahami hal yang ayah yakini. Ini guys ya, orang yang begini nih, yang ekspresinya ini nih, ini orang yang tadi menyandra, yang tadi dibebasin sama Shiba itu guys. Akan kuhabisi mereka semua. Jadi si Chihiro udah memutuskan untuk mempunyai dendam ketiga orang yang udah ngebunuh, yang udah ngehabisi ayahnya tadi. Katana yang dimiliki Chihiro saat ini adalah katana ketujuh yang dibuat oleh Rokuhira setelah perang usai dengan menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun yang sangat dilindungi dengan taruhan nyawanya. Terlihat, inilah yang ngebuat Chihiro sekarang ekspresinya datar, seolah-olah gak punya emosi. Yang dipikirin dia cuman dendam terhadap tiga orang yang udah ngebunuh ayahnya guys. Sejak hari itu gak ada satupun informasi jelas tentang Hishaku maupun keenam katana sihir tersebut. Padahal akhirnya kami berhasil menemukan petunjuk. Tepat saat ini, katana buatan ayah mungkin sedang digunakan untuk melakukan kejahatan. Aku harus menemukan Hishaku serta keenam katana sihir itu secepatnya. Itu yang dipikirin sama Chihiro saat ini guys. Terlihat ya, kehidupannya dia cuman bisa memikirkan apa yang udah telah terjadi sama ayahnya dan keenam pedang itu. Dan pedang yang dipegang sama Chihiro ini mempunyai sihir ya, 3 ikan koi yang sebelumnya diceritain ngobrol sama ayahnya itu guys ya. Dan dia sedang berada di sebuah hotel di sini guys. Dan dia sedang berada di Tokyo. Chihiro, kau sudah bangun. Kita akan berangkat. Begitu kau siap. Emangnya ada apa? Katanya. Kita datang di Tokyo pada saat yang tepat. Sepertinya ada seorang saksi mata, kata Shiba, yang mengetahui keberadaan katana sihir. Petunjuk menuju Hishaku, kelompok yang telah membunuh ayah Chihiro. Aku akan segera bersiap. Jadi itu dia guys, review manga Kagurabachi. Dan di chapter yang kedua ini telah diungkap siapa orang yang telah membunuh ayahnya Chihiro. Dan apa yang telah membuat Chihiro sekarang setelah time skip gak ada ekspresinya. Yang dipikirin dia itu cuma ngebunuh, balas dendam orang yang udah ngebunuh ayahnya. Salah satunya itu adalah dia. Dan ada kemungkinan kedepannya Chihiro petualangan itu bakal ditemenin terus-terusan sama si Shiba tadi guys ya. Nih sama Shiba ini. Oke, itu dia guys, review manga Kagurabachi chapter kedua.
gue bakalan terus-terusan review manga Kagurabachi dan Sakamoto Days. Setiap hari gue bakal upload 2 konten. Jadi buat lo semua yang belum follow TikTok gue, follow dulu @azizmatar7, karena di situ gue bakal review manga One Piece dan reaction anime One Piece dan beberapa anime lainnya. Dan kalau kalian pengen nonton konten review manga lengkap dengan ya apa ya, segala teori apa segala macam, kalian bisa langsung tonton YouTube gue ini. Sama mungkin ada yang belum nonton chapter pertamanya Sakamoto Days dan Kagurabachi, langsung aja cek di video sebelumnya. Oke guys, jadi jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, jangan lupa di like postingan ini, jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua yang suka sama baca manga guys ya. Oke guys, thank you buat semuanya. Bye bye, see you next content.